Mari lihat sama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20, mulai dari ayat yang ke-17. Saya suka kalau membaca Alkitab, saya usahakan satu perikop. Supaya saudara mengerti latar belakangnya. Saya mendorong saudara setiap kali saudara baca firman, jangan asal main comot. Bacalah perikopnya. Itu menolong supaya saudara mengerti firman ini maksudnya apa. Bacalah satu pasal, bacalah lebih banyak sebelum dan sesudahnya. Supaya saudara mengerti apa yang dimaksud dengan yang tertulis di situ. Mari lihat sama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-17. Nah, kalau saudara perhatikan itu judul perikopnya adalah perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus. Bahkan ini merupakan pertemuan terakhir karena pada bagian yang terakhir itu Paulus mengatakan aku tidak akan ketemu lagi. Jadi ini merupakan perjumpaan terakhir dan pesan terakhir dari Paulus kepada jemaat di Efesus karena dia katakan bahwa aku tidak akan bertemu dengan kamu lagi. Ayat yang ke-17, karena itu dia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus, para penatua jemaat Efesus. Sesudah mereka datang, berkatalah Paulus kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu. Sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Injil kasih karunia Allah. Itu yang Tuhan beritakan kepada saya dan saudara. Dalam kitab yang lain ada disebut Injil-Injil yang lain. Itu bukan Injil kasih karunia. Injil-Injil yang lain itu lalu orang-orang mencoba menyerongkan. Mereka yang terpengaruh dengan masih suka dengan Taurat, mereka lalu mengajarkan legalisme, mereka mensyaratkan sesuatu untuk saudara bisa menerima Tuhan, mereka mensyaratkan sesuatu untuk saudara bisa menerima pertolongan Tuhan. Ada Yudaisme pada waktu itu, ada Taurat, orang-orang yang masih mempertahankan Taurat dengan semua aturannya, dengan semua tanggal-tanggalnya, dengan semua hari-hari yang ada dan sebagainya. Nah, itulah yang disebut dengan Injil-Injil yang lain. Nah, legalisme itu adalah artinya begini, saudara harus melakukan sesuatu terlebih dahulu. Saudara harus melakukan sesuatu terlebih dahulu, saudara harus memenuhi syarat dan kondisi terlebih dahulu untuk saudara menerima pertolongan daripada Tuhan, menerima kasih karunia daripada Tuhan, menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Nah, itu bukan Injil kasih karunia.
Injil kasih karunia itu adalah saudara menerima dengan iman Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dan pada waktu saudara menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat, saudara menerima kasih karunia, kesanggupan ilahi, pertolongan Tuhan, perkenanan Tuhan sepenuhnya tanpa syarat dan kondisi, hanya karena iman dan percaya. Nah, kemudian kita berbuah sebagai tanggung jawab karena kita melakukan, kita sudah menerima kasih karunia, lalu kita melayani. Lalu kita menginjil, lalu kita berdoa untuk orang lain. Karena apa? Kita sudah menerima kasih karunia. Paulus katakan semuanya karena kasih karunia. Dan oleh karena kasih karunia itulah aku tidak mau menyia-nyiakan kasih karunia. Saudara dengarkan khotbah saya 1-2 minggu yang lalu. Paulus mengatakan aku tidak mau menyia-nyiakan kasih karunia. Karena itu aku melayani lebih keras. Aku bekerja lebih keras. Dia sadar kasih karunia itu yang membuat dia mampu. Yang memberikan dorongan kepada dia. Yang memberikan motivasi kepada dia. Jadi kalau saudara, oh Pak saya ini penuh dengan kasih karunia, lalu saudara nganggur, saudara malas, saudara tidak mau mendoakan orang, saudara tidak mau melayani, saudara tidak mau memberitakan Injil kepada orang. Nah itu yang disebut dengan Paulus menyia-nyiakan kasih karunia. Menyia-nyiakan kasih karunia. Saudara perhatikan, Paulus katakan aku akan berangkat dari kota ke kota, aku akan melakukan apapun. Karena dia tahu bahwa kasih karunia itulah yang memampukan dia, yang mendorong dia, yang menyanggupkan dia untuk melakukan begitu banyak tanggung jawab. Dia bekerja, Alkitab mengatakan memenuhi kebutuhannya sendiri. Dia melayani jemaat, ada begitu banyak jemaat yang dia rintis. Dia menulis surat kepada jemaat-jemaat. Dia melakukan begitu banyak hal. Karena apa? Ada kasih karunia. Kasih karunia itu seperti mesin pendorong dalam kehidupannya. Nah saya berharap saudara mengerti betul-betul bahwa untuk menerima kasih karunia, saudara hanya perlu iman dan percaya. Tidak perlu syarat apapun. Saudara percaya, saudara menerima. Pak, apakah saya perlu doa puasa dulu 30 hari 30 malam? Tidak. Alkitab mengatakan hanya oleh iman, hanya oleh percaya. Nah, Injil legalistik itulah yang membuat orang kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan ini. Kalau kamu melakukan ini, kamu akan mendapatkan ini. Saudaraku, itu bukan Injil kasih karunia. Injil kasih karunia itu artinya saya dan saudara sudah menerimanya. Dan oleh karena saudara dan saya sudah menerimanya, produktivitas saudara itu meningkat. Saudara menerima sumber daya, kekuatan, kesanggupan yang daripada Tuhan, kemampuan yang daripada Tuhan. Karena itulah setiap kali saudara melakukan sesuatu, saudara ingat di sini ada kemampuan, ada kesanggupan yang daripada Tuhan, yaitu kasih karunia dan saudara melakukan. Loh Pak, tapi saya ini tidak cukup baik. Saya ini tidak cukup mampu, saya ini tidak cukup kudus dan sebagainya. Saudaraku, bukan berarti lalu kalau kita penuh dengan kasih karunia kita boleh berbuat dosa seenaknya. Alkitab mengatakan dalam kita melawan dosa kamu belum mengeluarkan akan darah itu. Justru oleh karena kasih karunia kita tidak mau membuat kasih karunia itu menjadi sia-sia. Kita sudah terimanya. Dan kita melakukan dengan kemampuan ilahi, bukan kita melakukannya karena kemampuan dan kebaikan kita. Perbedaan dengan legalisme adalah saudara disyaratkan untuk melakukan sesuatu terlebih dahulu. Doamu kurang banyak, kamu harus lebih banyak lagi supaya kamu menerima yang daripada Tuhan. Nah itu legalisme. Itu legalisme. Tapi Injil kasih karunia adalah kamu sudah menerimanya. Ya, karena kamu sudah menerimanya, kamu perlu berdoa. Bukan berdoa untuk
menerimanya. Kadang-kadang orang bertanya, Pak kalau saya sudah terima kasih karunia, saya perlu berdoa tidak? Saudara perhatikan akan kehidupan Paulus. Dia katakan setiap kali aku mengingat kamu, tidak henti-hentinya saya berdoa untuk kamu. Kalau saudara adalah orang yang penuh dengan kasih karunia, saudara kan doa itu adalah satu kesempatan yang ajaib. Siapa sih yang bisa layak saudara di bumi, Tuhan di surga? Saudara bukan orang yang kudus, Tuhan yang kudus, lalu berani-beraninya berdoa. Kalau bukan kasih karunia dan bukan kemurahan yang daripada Tuhan, saudara tidak punya hak untuk berdoa kok. Karena itu Paulus katakan, setiap kali aku mengingat kamu, aku selalu berdoa dengan tidak henti-hentinya. Aku selalu berdoa dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena dia penuh dengan kasih karunia. Karena itu dia menyadari dia berdoa lebih banyak. Dia melayani lebih banyak. Nah memang kadang-kadang orang merasa begini. Tidak cukup heroik. Kalau saya tidak bayar harga Pak. Saya tidak cukup heroik. Saudara tidak pernah bisa bayar harga. Begitu saudara katakan, Pak saya mau bayar harga, habis. Habis. Begitu saudara katakan, Pak saya mau bayar harga, iblis akan menuntut saudara, ayo bayar semuanya, habislah. Saudara bahkan tidak perlu mengeluarkan setetes darah pun untuk saudara terima keselamatan. Semua sudah dibayar dan lunas. Saudara tinggal mengisi akan keselamatan ini. Saudara sudah tinggal mengerjakan, saudara tinggal didorong oleh kasih karunia untuk saudara melayani, saudara bekerja, saudara berdoa, saudara membaca firman. Bahkan kalau saudara pun harus puasa, itu pun oleh kasih karunia. Karena Paulus katakan, aku bekerja keras karena kasih karunia. Aku tidak mau menyia-nyiakan akan kasih karunia itu, karena itu aku bekerja keras. Dan itu pun yang membuat aku mampu bekerja keras, itu kasih karunia. Saya berharap saudara satu waktu akan dan dong, sehingga saudara akan hidup berkemenangan, saudara akan hidup bahagia, saudara akan hidup diberkati, karena saudara berlimpah dengan kasih karunia, dan kasih karunia itulah yang mendorong saudara, memberikan kesanggupan, memberikan kemampuan kepada saudara, untuk mengerjakan banyak hal. Kasih karunia mendorong saudara, memberikan kemampuan, memberikan kesanggupan untuk melakukan banyak hal. Bukan banyak hal harus saudara kerjakan supaya menerima kasih karunia. Tidak ada ayatnya. Tidak ada ayatnya. 1-2 minggu yang lalu saya sudah baca begitu banyak ayat. Di dalam Efesus pasal yang kedua saudara bisa cek lagi semuanya. Bahwa semuanya kita terima pada waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan oleh iman. Saudara adalah orang-orang yang benar-benar merdeka. Tapi sekali lagi, jangan membuat kasih karunia itu menjadi sia-sia dengan apa? Bermalas-malasan. Karena kasih karunia itu seperti mesin pendorong dalam kehidupan Paulus, jika dia mengatakan, aku bekerja lebih keras. Tapi yang membuat aku bisa bekerja lebih keras, yang memberikan kemampuan, yang memberikan kesanggupan, yaitu kasih karunia, bukan yang lainnya. Jadi orang yang mengandalkan kasih karunia adalah orang yang selalu menyadari bahwa Tuhanlah yang melakukan lewat dia, di dalam dia. Bahkan kemauan kita, kehendak kita, semua dikuasai oleh Tuhan. Nah, hal terbaik yang saudara bisa lakukan adalah saudara menyadari dan setiap kali mendeklarasikan akan kasih karunia itu.